nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharaini amin. Wa rawaina fil hadisis sahihi fi kutubis sunani, dan kami telah meriwayatkan di dalam hadis sahih dalam kitab-kitab sunan an Auf bin Malikin, riwayat dari sahabat Auf bin Malik, maqaddamnahu, sesuatu yang telah kami jelaskannya, fi paslir ruku'i, pada pasar ruku. Sebenarnya hadis ini udah dijelaskan pada waktu yang lalu ketika menerangkan tentang ruku. Nah, pada saat sujud dijelaskan kembali, karena memang bacaan ruku sama sujud itu hampir sama, sehingga hadisnya ada yang sama. Seperti riwayat daripada Auf bin Malik, sehingga beliau bilang maqaddamnahu fi pasli ruku, kata Imam Nawawi begitu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah SAW itu roka'a ruku'ahu tawila, Rasulullah itu ruku ya sebagaimana rukunya yang lama, yang panjang, rukunya lama deh. Yaqulu fihi, Rasulullah berkata pada saat rukunya, subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Itu bacaan pada saat ruku. Nah, itu juga dibaca pada saat apa? Pada saat sujud, sama seperti itu. Summa qala, kemudian Nabi juga berkata fi sujudi, pada waktu sujud Nabi, misla zalika, sama seperti itu. Subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azamah. Tuh, pada saat ruku kemarin udah jelaskan hadisnya tuh. Ya, dan pada saat sujud ternyata sama seperti itu. Maha suci Allah yang memiliki kudroh. Jabarut maknanya kudroh, kekuasaan. Dan yang memiliki alam malakut, yang memiliki keagungan dan kebesaran. Summa qala fi sujudihi, kemudian Rasulullah juga berkata pada sujudnya, misla dzalik, sama seperti itu. Berarti pada saat sujud Rasulullah baca subhana zil jabarut wal malakut wal kibriya wal azama. Warwaina fi kutubis sunani, dan kami telah meriwayatkan di dalam kitab-kitab sunan, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda Nabi, wa iza sajada, apabila sujud, ay ahadukum, apabila sujud siapa seorang di antara kamu, falyakul, maka hendaklah dia ucapkan subhana rabbiyal a'la salasan. Jadi Nabi mengajarkan kepada seseorang kalau lagi sujud suruh baca subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Maha suci Allah yang maha tinggi, yang maha agung. Ya, salasan sebanyak 3 kali. Wa dzalika annahu, itu yang paling rendah, serendah-rendahnya, sesingkat-singkatnya bacaan di waktu sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Dan itu yang biasa kita baca. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la sebanyak 3 kali. Warwaina fi sahihi muslimin, dan kami telah meriwayatkan dalam sahih Muslim, ana Aisyah radhiyallahu anha, yang datangnya dari sahabat Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah, qalat, berkata, siapa Aisyah? Ini cerita Siti Aisyah. Tafaqadtun nabiyya sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, saya pernah kehilangan Nabi ya Muhammad SAW pada satu malam, tidur sama-sama. Tiba-tiba Siti Aisyah terbangun, cari-cari di sampingnya kagak ada Nabi. Itu begitu maksudnya, kehilangan begitu maksudnya. Ya, pas banget Siti Aisyah terjaga, terbangun, ya dia cari-cari Nabi, di sampingnya kok enggak ada. Kemudian fatajassastu, lalu saya cari. Ya, kata Siti Aisyah nih, istri Nabi, saya cari-cari. Faizan, tiba-tiba huwa Nabi rakiun, sedang ruku. Au sajidun, atau Nabi sedang sujud. Ternyata Nabi lagi ruku. Ya, saya lihat Nabi lagi sujud. Itu dalam satu riwayat tuh aunya namanya lisyak. Saat itu saya lihat tuh Nabi lagi ruku. Atau dalam satu riwayat dibilang Nabi lagi sujud. Yaqulu, nah kemudian Nabi berkata, kedengeran tuh suaranya sama Siti Aisyah. Nabi bilang, subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta.
Kalau lagi ruku itu juga dibaca, lagi sujud itu juga dibaca. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta. Maha suci engkau dan dengan pujian kepada engkau tidak ada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya kecuali engkau. Wa fi riwayatin fi muslimin, dan dalam riwayat, ya dalam riwayat Imam Muslim, ya dalam Sahih Muslim, ya Rasulullah ya ini menjelaskan, ya dalam hadis ini kata Siti Aisyah, fawaqatu yadayya ala batni qadamaihi, maka saya letakkan tangan saya di atas perut, ya qadamaihi, telapak, ya, dua telapak Nabi Muhammad SAW. Jadi sempat ya dijatuhkan tangannya tuh. Siti Aisyah ngeraba-ngeraba pas ya kepegang tuh ya di atas perut dua telapak kaki Nabi. Wa huwa fil masjid, ya, dan Nabi di dalam masjid. Wa huma mansubatani, dan dua telapak kaki Nabi itu tegak berdiri. Lagi sujud berarti. Ya, Nabi lagi sujud berarti. Ya, wa huwa yaqulu, kemudian Nabi berkata, didengar sama Siti Aisyah, Allahumma a'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa a'udzu bika minka la uhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu yang dibaca sama Nabi pada saat sujud. Ya Allah, saya berlindung ya dengan keridhaan Engkau dari murkamu. Ya, jadi artinya saya berlindung murkamu dengan sebab ridhomu, dan juga saya minta keselamatan, afiah dari kamu, min uqubatika, dari siksaan kamu. Minta supaya diselamatkan dari siksamu. Wa a'udzubika minka, dan saya juga berlindung bika dengan sebab kamu, minka dari kamu. La uhsi sana'an 'alaika, tidak ya saya batasi pujian atas kamu. Anta kama asnaina, engkau sebagaimana engkau telah memuji ala nafsika, atas diri engkau. Wa rawaina fi sahihi Muslimin, dan kami telah meriwayatkan di dalam Sahih Muslim an Ibnu Abbasin radhiyallahu anhu, ya dari sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ya semoga Allah memberikan keridhaan buat keduanya, buat yaitu sahabat Abdullah dan sahabat Abbas. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, fa ammar ruku'u, adapun ruku, fa'azzimu fihi rabba, maka agungkanlah kamu semuanya pada saat ruku akan Tuhan kamu. Jadi pada saat lagi ruku agungkan tuh Allah. Wa ammas sujudu, adapun pada saat lagi sujud, fajtahidu fid du'a'i, maka bersungguh-sungguhlah di dalam berdoa. Jadi begitu, kalau ruku kita disuruh banyak-banyak mengagungkan Allah, mensucikan Allah. Nah pada saat sujud kata Nabi bersungguh-sungguh dalam doa. Karena memang saat kita lagi sujud itu ya katanya saat-saat memang manusia paling dekat dengan Allah. Jadi saat manusia lagi sujud itu saat-saatnya ya kondisinya lagi dekat dengan Allah. Makanya Nabi bilang perbanyak doa pada saat sujud. Ya, di samping kita bertasbih, ya kita mensucikan Allah, juga ada perintah dalam hadis ini fajtahidu fid du'a, suruh sungguh-sungguh di dalam berdoa. Ya, kenapa alasannya? Karena memang saat sujud itu manusia paling dekat dengan Allah. Jadi posisi sujud itu artinya posisi manusia sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa bil lisan enggak apa-apa. Ya, bil lisan aja. Ya, jadi sama seperti kita baca tasbih aja bil lisan. Ya, bertasbih itu bil lisan, nah kemudian tambahkan dengan doa. Iya pakai bahasa Arab tapi kalau bisa doa-doa yang asal dari Nabi. Ya, jangan doa ngarang sendiri, jangan gitu. Jadi yang asal dari Nabi kalau bisa. Kata Habib Bagir, boleh juga baca Robbighfirli wali walidayya. Ya, kita berdoa mohon ampun buat kita dan juga buat orang tua. Tuh Habib Bagir ajarin begitu. Ya, sampai-sampai di dalam sujud kita disuruh baca doa itu. Ya, jadi fajtahidu fid du'a. Ya, jadi bersungguh-sungguhlah di dalam doa. Kenapa kata Nabi? Faqamin ayyustajaba lakum. Tuh, maka patut ya untuk diijabah bagi kamu. Insyaallah jadir, yaitu
bagus. Ya, hakik boleh juga artinya begitu. Pakomin ay maknanya hakikun wajadirun. Ya, sungguh patut itu akan diijabah doa-doa kamu. Yuqalu qamin bi fathil mimi wa kasriha. Ya, lafaz qamin boleh dibacanya mimnya dibaca fathah, boleh juga mimnya dibaca kasroh. Qamin qoman. Wa yajuzu dan boleh fil lughati qamin ada ya-nya. Wa maknahu hakikun wa jadirun. Maknanya hakik atau maknanya jadir, patut. Warwaina fi sahihi Muslimin dan kami telah meriwayatkan di dalam sahih Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun. Nah itu ada hadis begitu. Aqrabu ma yakunul abdu min rabbih, yang paling dekat kondisi manusia hamba Allah dari Allah Subhanahu wa taala wa huwa sajidun, yaitu saat manusia hamba Allah itu sedang sujud. Fa'aksirud du'a. Tuh, makanya banyakin doa. Ini hadis sahih nih, sahih Muslim. Ya dari Abi Hurairah. Jadi saat manusia sedang sujud itu adalah saat-saat di mana manusia sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka perbanyaklah berdoa. Makanya sujud termasuk ruknun tawil. Ya, rukun yang lama, boleh perpanjang. Apalagi kita sholat sunnah di malam hari, itu silahkan. Ya, sujudnya lebih lama. Tapi kalau yang namanya jadi imam, tetap diajarkan dalam kitab-kitab fikih, jangan terlalu lama. Sebab nanti kalau ya terlalu lama tidak diridhoi oleh makmum, nah ini jadi masalah. Ya, jadi tetap kita bawa udah 3 kali. Subhana Rabbiyal a'la, ya subhana Rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali. Kalau kita mau baca panjangan sedikit itu juga kalau makmumnya yang mahsurin. Ya, itu ada di dalam kitab-kitab fikih begitu. Ya makmum yang udah terbatas, artinya memang makmum yang biasa. Ya, enggak ada orang-orang banyak dari mana-mana, tapi memang udah mahsur. Tuh makmum mahsur diridho dengan apa yang dilakukan oleh imam. Boleh tuh kalau seandainya imam lebih lama sujudnya karena dia tahu ini makmumnya adalah makmum yang biasa. Ya, seperti itu. Tapi ketika makmum banyak dari mana-mana, nah itu kita yang biasa aja, yang sederhana. Kenapa? Karena nanti posisi makmum itu macam-macam. Ya, itu. Jadi ada yang banyak kesibukannya, mungkin banyak urusannya, atau orang yang sujud lama-lama palanya keliengan. Kan macam-macam. Ya sama juga pada saat berdiri. Ya kita juga jadi imam kagak boleh membaca ya surah yang lebih panjang, dikhawatirkannya nanti makmumnya itu protes. Ya jangan begitu. Kecuali kalau kita sholat qiyamul lail, kita sendiri, silakan mau baca surah Al-Baqarah juga boleh. Ya, surah Ali Imran juga boleh, An-Nisa juga boleh. Ya, tapi pada saat kita jadi imam, ya kita harus tahu situasi dan kondisi seperti itu. Ya, sehingga di sini Bang fa'aksirud doa, banyakin doa pada saat lagi sujud. Warwaina fi sahihi Muslimin dan kami riwayatkan di dalam sahih Muslim. An Abi Hurairah aidan yang datang riwayat ini dari Abi Hurairah juga. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesungguhnya Rasulullah SAW kana yaqulu fi sujudihi adalah Rasulullah itu berkata pada waktu sujudnya Allahumma gfirli zanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Jadi Nabi baca waktu sujud doanya ini, Allahumma gfirli zanbi, ya Allah ampunkanlah kepada saya dosa-dosa saya, kullahu semuanya, dikkahu wa jillahu yang sedikitnya maupun yang banyaknya. Ini dikkahu artinya qalilahu, ya sedikit maupun yang banyak, wa awalahu wa akhirahu yang pertama maupun yang terakhir, wa alaniyatahu wa sirrahu, terus alaniyah ya yang jelas-jelas maupun yang sir-sir yang enggak kelihatan. Pokoknya itu dosa semuanya minta diampunin, dan itu dibaca pada saat sujud. Allahumma gfirli zanbi kullahu dikkahu wa jillahu wa awalahu wa akhirahu wa alaniyatahu wa sirrahu. Dikkahu wa jillahu bikasri awalihima,
Ya, dikasrokan awalnya dikkoh, dalnya dibaca kasroh. Jillah, jimnya dibaca kasroh. Wa maknahu artinya apa? Qalilahu wa kasirahu. Ya, maknanya qalilahu, sedikitnya itu dosa, wa kasirahu dan banyak itu dosa. Wa'lam dan ketahuilah annahu yustahabu bahwasanya disunnahkan ayyajma'a fi sujudihi seseorang untuk menggabungkan pada saat sujudnya jami'a ma zakarnahu semua yang telah kami sebutkan. Itu kalau bisa sunnah digabungkan dari hadis-hadis yang tadi kita baca tuh, ya itu kalau bisa dikumpulin semuanya, digabung, dibaca pada saat kita lagi sujud. Fa illam yatamakkan minhu, kalau seandainya tidak mungkin ya untuk digabungkannya fi waktin pada satu waktu atabihi, maka dia boleh mendatangkannya dengan doa-doa tadi yang sudah digabungkan fi auqatin pada beberapa waktu. Jadi minimal beberapa waktu lah. Kalau satu kali mungkin dia nggak bisa karena terlalu lama gitu. Nah boleh dibagi-bagi, di waktu ini baca doa yang ini, nanti saat sujud yang ini baca lagi doa yang lain, doa yang lain. Sehingga dari hadis-hadis Nabi dia pernah ngamalin semuanya tuh. Subhana rabbiyal a'la udah nggak apa-apa, tetap dibaca. Tapi nanti di satu waktu yang lain ditambah yang lain lagi, ditambah lagi yang lain, ditambah yang lain. Sehingga dalam beberapa waktu dia bisa sudah mengamalkan dari hadis-hadis Nabi yang tadi. Kama qaddamnahu fil abwabis sabiqati, sebagaimana kami telah jelaskannya ya yang lebih dulu pada bab-bab yang terdahulu. Jadi sebagaimana kami sudah jelaskan ya pada bab yang lalu. Wa iza tasara, apabila ada seseorang meringkas, yaktasiru ala tasbihi, maka dia boleh meringkas atas tasbih ma'a qalilin minad doa, bersama juga sedikit dari doa. Tuh, jadi artinya kalau dia mau meringkas ya tasbih dibaca yang singkat, doa dibaca juga yang singkat. Tuh, jadi doa perlu dibaca juga tuh. Ya, jadi jangan sampai subhana rabbiyal a'la cuma tasbih doang. Ya, tapi kalau bisa dibaca juga doa yang singkat. Allahumma gfirli zanbi misalnya begitu. Boleh. Itu kan doa. Allahumma gfirli zanbi. Ya, itu doa. Karena memang saat itu kita sedang dekat-dekatnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita mau ringkas tasbihnya, ringkas doanya. Jadi dua digabungkan. Wa yuqaddimut tasbiha, dan seseorang itu ya dianjurkan untuk mendahulukan tasbih dulu. Tasbih itu awalan, harus didahulukan. Subhana rabbiyal a'la itu mesti dibaca. Jangan sampai tidak. Ya, nanti itu lebih didahulukan kebanding daripada yang lain-lainnya. Wa hukmuhu, dan bermula hukumnya mazakarnahu, apa yang telah kami sebutkannya fi azkari ruku, dalam zikir-zikir ruku, min karohati qiraatil Qur'ani fihi, yaitu makruh membaca Quran. Ya, ini sama. Kalau hukumnya membaca Al-Quran pada saat sujud bagaimana? Makruh. Sebagaimana juga makruh hukumnya kalau kita lagi ruku baca Quran. Sebab Al-Quran dibaca saatnya lagi diri. Tuh, jadi mahalul qiyam, pada saat kita berdiri itu yang dibaca Quran, Nah, pada saat ruku sujud bukan Quran yang dibaca, tapi tasbih dan doa. Gitu. Jadi kalau dibaca Quran bagaimana? Hukumnya makruh. Tapi kalau kita baca doa, tapi yang ada dalam Al-Quran, itu jangan niat baca Quran, baca doa. Misalnya Rabbana zolamna anfusana, itu kan Al-Quran. Kita bukan baca Quran niatnya, tapi baca apa? Doa. Itu enggak makruh karena kita baca doa. Rabbighfirli, misalnya dalam Al-Quran kan ada tuh. Kita bukan baca Quran, niatnya baca apa? Baca doa. Jadi kalau kita baca doa niatnya enggak makruh. Tapi kalau kita niatnya baca Quran jadi makruh. Sama juga orang yang junub. Kalau orang junub baca Rabbana zolamna, itu niatnya baca Quran kagak boleh. Tapi kalau dia niat baca doa boleh. Orang perempuan lagi haid, kalau dibaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, itu niatnya bukan baca Quran, walaupun itu ada dalam Al-Quran, tapi dia niat bukan baca Quran, baca doa, itu boleh walaupun dalam kondisi lagi haid. Jadi ini niat, ini penting ya. Jadi tanamkan niat penting sekali ya, seperti itu
Jadi makruh hukumnya membaca Quran sebagaimana pada saat ruku. Nah pada saat sujud juga makruh baca Quran. Wabakil puru'i dan sisa-sisa cabang-cabang yang lain itu hampir sama. Katanya sudah disebutkan pada bab ruku. Faslun, ini satu pasal. Ikhtalafal ulama upis sujudi, berbeda pendapat para ulama terkait di dalam sujud, fis sholati di dalam sholat, wal qiyami dan di dalam berdiri, ayyuhuma afdalu, mana yang lebih afdal. Ulama berbeda pendapat, apakah sujud atau apakah berdiri yang paling afdal pada saat kita lagi sholat. Kan rukun di dalam sholat diantaranya berdiri, ada juga diantaranya sujud. Kira-kira sujud sama berdiri itu mana yang lebih afdal? Jawabannya diantara ulama berbeda pendapat. Jadi ada yang bilang berdiri lebih afdal. Ya, ada yang bilang lagi sujud lebih afdal. Nah ini jawabannya. Fa mazhabus Syafi'i, maka mazhab Imam Syafi'i, wa man wafaqahu dan orang-orang yang cocok dengan mazhab Imam Syafi'i, al-qiyamu afdalu. Kata Imam Syafi'i dan orang-orang yang cocok dengan pendapatnya, yaitu berdiri lebih bagus, lebih afdal. Makanya Nabi sholatnya diri lebih lama, lebih lama. Nanti sujud hampir sama lamanya dengan berdiri, tapi lebih lama berdiri. Itu Nabi. Ya, seperti itu. Jadi al-qiyamu afdalu. Ini mazhab Imam Syafi'i dan orang-orang yang cocok dengan mazhab Imam Syafi'i punya pendapat begitu. Jadi al-qiyamu afdalu. Makanya boleh kita kalau lagi sholat sunnah tuh dirinya lebih lama, lebih lama. Ya, nanti sujudnya ya lebih kurangin kebanding kadar berdiri. Liqaulin Nabi. Nah ini satu alasannya karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadisi, dalam hadis fi sahih Muslim, dalam sahih Muslim, afdhalus sholati tulul kunuti. Itu hadisnya. Salat yang paling afdal yang lama dirinya. Tulul kunut itu kunut artinya qiyam, tulul qiyam. Ya, jadi tulul kunuti ay tulul qiyami. Jadi sholat yang paling afdal yang berdirinya lama. Nah dari hadis ini maka diambil kesimpulan ya al-qiyam itu lebih afdal kebanding daripada sujud. Qalal Imamu Abu Isa At-Tirmizi fi kitabihi, berkata Imam Abu Isa At-Tirmizi dalam kitabnya, ikhtalafa ahlul ilmi, berbeda pendapat para ahli ilmu fi haza, terkait tentang masalah ini. Faqala ba'duhum, maka berkata sebagian mereka para ulama, tulul qiyami fi sholati afdalu. Ya, tulul qiyam, lama berdiri di dalam sholat itu lebih bagus min kasrotir ruku'i was sujudi, kebanding daripada banyaknya ruku dan sujud. Itu ada pendapat pertama begitu. Ya, jadi nggak apa-apa sholat 2 rakaat tapi dirinya lama. Ya, itu lebih bagus kebanding daripada dia sholat 10 rakaat yang dirinya nggak lama tapi ya ruku sujudnya lebih lama. Itu pendapat yang pertama begitu. Wa qala ba'duhum, berkata sebagian mereka yang lain, kasratur ruku'i was sujudi afdal min tulil qiyami, banyak ruku dan sujud lebih afdal kebanding daripada lamanya berdiri. Makanya ada yang sholat sunnah 2 rakaat, terus sholat lagi 2 rakaat, sholat lagi 2 rakaat, dirinya nggak lama tapi banyak ruku sama sujud. Karena kan otomatis kalau lebih banyak rakaatnya lebih banyak apanya? Lebih banyak sujud dan rukunya, walaupun dirinya nggak terlalu lama. Karena dia mengejar banyakin ruku dan banyakin apa? Sujud. Itu pendapat yang kedua. Ya, jadi dibilang kasratur ruku'i was sujudi afdalu min tulil qiyami. Jadi banyaknya ruku dan sujud itu lebih afdal kebanding daripada lamanya berdiri. Wa qala Ahmad bin Hanbalin, dan telah berkata Imam Ahmad bin Hanbal, ruwiya fihi hadisani, diriwayatkan di dalam masalah ini ada 2 hadis. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad SAW, walam yaqdi fihi Ahmadu bisyai'in, dan Imam Ahmad tidak memutuskan sedikit pun. Imam Ahmad no comment pada saat ini, dia enggak komentar Imam Ahmad. Wa qala Ishaq, dan berkata Imam Ishaq, amma bin nahari faqasratur ruki was sujud. Nah kalau Imam Ishaq komentarnya begini, kalau sholatnya di siang hari banyakin ruku dan sujud.
Wa amma bil laili fatulul qiyami. Nah, kalau salatnya di malam hari ya lamain berdirinya. Itu komentarnya Imam Ishaq. Tapi kalau Imam Ahmad enggak komen. Ya, tapi kalau Imam Ishaq bilang begitu. Kalau salatnya siang hari ya ruku dan sujud banyakin. Kalau salatnya malam hari ya lamain berdirinya. Illa ayyakuna rajul lahu juz'un bil laili, kecuali bagi seseorang yang memang dia udah punya unsur bagian di malam hari, ya'ti alaihi, yang dia harus datangkan atasnya. Pakas ratul ruku wassujudi, maka banyakin ruku dan sujud fi hadza, di dalam masalah ini, ahabbu, lebih dicintai ilayya, kepada saya, li annahu ya'ti ala hizbihi, karena dia akan mendatangkan atas hizib-hizibnya. Kalau orang punya wirid-wirid yang harus dibaca pada saat ruku dan sujudnya, maka pada saat itu dia memperbanyak sujud dan ruku, itu bagi dia ya dibolehkan dan dia lebih mulia. Ya, mungkin dia ada hizib-hizib yang harus dibaca. Waqad ya rabaha kasratul ruku wasujudi, dan sungguh beruntung banyakin ruku dan sujudnya. Qala Tirmizi, berkata Imam Tirmizi, wa inna maqala Ishaq, dan hanya saja berkata Imam Ishaq haza ini li annahu, ya karena itu katanya wasofa salatan Nabi sallallahu alaihi wasallam bil laili, karena dia menggambarkan salatnya Nabi SAW bil laili di waktu malam, wa wasofa tulal qiyami, dan dia gambarkan lamanya berdiri. Kata Imam Ishaq begitu, karena Nabi kalau salat malam dirinya yang lama. Tuh makanya ya Imam Ishaq berkata begitu, kalau salat malam diri yang lebih bagus, lebih lama. Tapi kalau sholat siang, ya bukan diri, ruku dan sujud yang lebih lama. Seperti orang sholat duha. Sholat duha kan itu 12 rakaat. Ya berarti kan tulnya, qiyamnya itu nggak terlalu lama. Tapi yang lamanya banyakin apa? Ya ruku dan sujudnya. Wa amma bin nahari, adapun di waktu siang kata Imam Ishaq, falam yusab min sholati, maka tidak disifatkan, digambarkan dari sholatnya Nabi SAW min tulil qiyami, ya, tentang lamanya berdiri, mawusifa bilaili, seperti yang digambarkan di waktu sholat malam hari. Nah makanya Imam Abu Ishaq punya pendapat seperti itu. Paslun, ini satu pasal, iza sajada litilawati, apabila ada seseorang pengen sujud tilawah, ustuhibba ayyakula fi sujudihi, maka disunnahkan seseorang itu berkata di dalam sujudnya, madzakarnahu, seperti apa yang telah kami sebutkannya, fi sujudi sholati, dalam sujud sholat. Sama aja. Ya, jadi apabila ada seseorang ingin sujud litilawah, maka disunnahkan untuk membaca pada waktu sujud tilawah seperti yang kami sebutkan dalam sujud sholat biasa. Berarti subhana rabbiyal a'la, boleh. Makanya kalau ada yang nanya, Ustaz saya belum hafal baca bacaan doa sujud tilawah, boleh baca subhana rabbiyal a'la, karena ini ya begitu kata Imam Nawawi. Ya, apabila ada seorang sujud tilawah, itu disunahkan untuk membaca pada waktu sujud tilawah seperti apa yang telah kami sebutkannya dalam sujud waktu sholat biasa. Berarti kan tadi di antara bacaan sujud waktu sholat apa? Subhana rabbiyal a'la. Nah seperti itu. Walaupun nanti ada sunnahnya yang lain. Tapi kalau itu dibaca udah boleh, nggak apa-apa. Ya, jadi nggak usah dipersulit. Ya misalnya, nggak boleh itu, baca yang lain. Misalnya sajadah wajhi. Nah dia nggak hafal. Kita jangan persulit. Udah nggak apa-apa, baca aja subhana rabbiyal a'la. Tapi usahakan nanti doa sujud tilawah secara khusus harus kita ya apalin. Kita harus pelajari. Tapi bagi orang-orang yang memang nggak bisa, nggak mampu, silahkan aja boleh. Karena memang itu berdasarkan hadis Nabi. Silahkan ya, dibaca sama seperti sujud di dalam sholat-sholat biasa. Itu namanya bacaan pada saat sujud tilawah. Ya boleh dibaca subhana rabbiyal a'la. Namun di sini ditambahkan nama Imam Nawawi, wa yustahabu ayyakula ma'ahu, dan disunnahkan seseorang berkata bersamanya juga. Di samping baca subhana rabbiyal a'la ada lagi sunnahnya, bacanya ini nih, Allahumma ja'alha li indaka zuhra
wa'azim li biha ajra wada' anni biha wizra wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min Dauda alaihis salam. Tuh, boleh baca begitu. Kita nggak pernah baca yang begini nih. Ya, pada saat sujud tilawah, ya kita bacanya sajadah biasanya. Tapi nanti memang ada. Ya, jadi artinya riwayat memang banyak. Ya, banyak sekali. Nah, ini diantaranya disunahkan baca Allahumma ij'alha li 'indaka zuhra, ya Allah jadikanlah ya sujud tilawah ini bagi saya di sisi Engkau menjadi simpenan tabungan. Tuh, mudah-mudahan ini jadi tabungan kita. Wa'azim li biha ajra, dan jadikanlah buat saya itu menjadi ganjaran pahala. Wado'anni biha wizra, dan lepaskanlah dari saya itu menjadi apa? Dosa-dosanya terlepas semuanya. Wa taqabbalha, dan terimalah minni dari saya kama taqabbaltaha min Daud alaihissalam, sebagaimana engkau telah menerimanya dari Nabi Allah Daud alaihissalam. Wa yustahabbu ayyakula aidan, dan disunnahkan juga dia bilang ya subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaqula. Nah, itu boleh juga dibaca. Subhana, maha suci Tuhan kami, in kana wa'du rabbina lamaqula, sesungguhnya ya janji Tuhan kami itu akan terlaksana. Nah, ini diambil doa ini dari surah Al-Isra. Ya, jadi subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaqula dari Al-Qur'an. Tapi dia baca bukan baca Quran, baca tasbih. Ya, subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaqula. Itu terdapat dalam surah Al-Isra ayat 108 itu. Nassas Syafi'i ala hadzal akhiri aidan. Menas Imam Syafi'i atas akhir ini juga. Rawaina fi sunani Abi Dawud wa Tirmizi wa Nasa'i. Kami telah meriwayatkan dalam Sunan Abi Daud, Imam Tirmizi dan Imam An-Nasa'i. An Aisyah radhiyallahu anha qalat, yang datangnya dari Siti Aisyah radhiyallahu anha qalat, Siti Aisyah berkata, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi sujudil Quran. Ya, adalah Rasulullah SAW berkata pada saat sujud Al-Quran. Jadi artinya saat sujud ya tilawah, karena ada ayat Al-Quran yang di ayat itu diperintahkan untuk sujud. Makanya disebut sujudil Quran. Jadi sujudil Quran itu maksudnya sujud tilawah. Sebab kan sujud ada 3 macam. Sujud pada saat kita lagi sholat. Ada sujud pada saat kita mengucapkan tanda terima kasih yang disebut dengan sujud syukur. Ada lagi sujud pada saat kita baca Quran, kemudian di ayat itu dianjurkan untuk sujud. Nah, itu yang disebut dengan sujud tilawah. Udah sujud cuma 3 doang. Selain itu nggak boleh kita sujud. Ya, jadi jangan sampai kita habis nendang bola sujud. Ya, gitu. Kan sujud syukur, sujud tilawah itu sama persyaratannya dengan sujud pada waktu kita lagi sholat. Artinya apa? Punya wudu. Tuh. Kemudian menghadap ke arah kiblat. Kemudian lagi apa? Menutup aurat. Nah, karena ketika sujud dalam sholat kan begitu. Ya. Nah, kalau lagi main bola, ya dengkulnya pada kelihatan sujud syukur. Ya, bukan begitu. Ya, ini kadang-kadang kita ikut-ikutan. Ya, kadang-kadang ada dulu saya lihat orang habis pulang haji turun dari tangga pesawat pada sujud. Ya, pada sujud. Ntar belakangan sujudnya. Cari tempat, kita udah punya wudu, udah bersih-bersih, baru kita sujud syukur. Ini turun dari pesawat langsung sujud. Ya, yang lain kagak paham, ngikutin aja dah. Nah, kadang-kadang begitu. Ya, banyak tuh sekarang model-model begitu. Ya, turun dari pesawat langsung sujud. Sujud apa dia? Ya, udah gitu sujud doang, nggak ada salamnya, nggak ada takbirnya, langsung sujud aja, habis sujud bangun aja jalan. Ya, kan ada aturannya. Ya, sujud, dibaca doa, kemudian ya dibangun lagi disalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu namanya begitu, sujud. Ya, sama posisinya seperti sholat. Nah, seperti itu. Ya, sama ketika kita sujud tilawah. Nah, itu kalau kita kagak punya wudu, jangan sujud tilawah. Ya, udah cukup baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar.
Ya, itu begitu. Atau posisi kita emang nggak memungkinkan untuk sujud tilawah, ya udah, nggak usah. Itu sujud tilawah kan boleh dibaca pada waktu kita lagi sholat, boleh juga kita laksanakan pada waktu di luar sholat. Kita lagi sholat nih, ya kebetulan baca ayat-ayat yang memang di situ diperintahkan untuk sujud tilawah, boleh kita sujud tilawah. Ya, seperti itu. Tapi kalau kita berjamaah, kalau imamnya kagak sujud tilawah, ya jangan. Ini imam baca ayat terkait tentang sujud tilawah, imam kagak sujud tilawah, makmumnya sujud, ya nggak boleh, batal. Atau sebaliknya, imam sujud tilawah, makmumnya kagak sujud tilawah, ya batal juga makmum, nggak boleh. Ikutin, kalau imam sujud tilawah, ya kita sujud tilawah. Kalau imam kagak sujud tilawah, walaupun dibaca ayat terkait tentang ya sujud tilawah, ya nggak usah, karena kita posisinya mengikut imam, seperti itu. Nah ini namanya sujudil Quran namanya. Fi sujudil Quran itu artinya sujud Al-Quran, karena di alam Quran ya ayat tersebut kita baca menerangkan tentang sujud tilawah. Satu-satunya yang disunnahkan kan itu subuh. Kita disuruh baca alif lam mim tanzil. Itu memang ya termasuk warid dari Nabi. Ya, kalau yang lain-lain kalau membuat nanti susah makmumnya nggak usah pakai sujud tilawah. Wasjudu waqtarib, nggak usah sujud udah. Ya, kalau kita sujud nanti bisa merepotkan jamaah. Ya, tapi kalau sujud ya subuh Jumat memang itu warid dari Nabi. Ya, ketika kita bilang mustakbirun, silakan kita sujud tilawah. Ya, begitu. Nanti makmum ikutin aja. Ini makmum kadang-kadang kagak ngerti. Wah, katanya imam salah ini. Orang-orang ruku dia sujud, dibaca subhanallah, subhanallah. Dibilang begitu. Ya, ngingetin kepada imam. Imam habis baca mustakbirun langsung sujud. Wah, lupa nih imam. Ya, padahal yang benar imam. Nah itu makmum harus ikutin. Ya, namanya sujud tilawah. Ada yang bilang lagi, wah ini sholat subuhnya 2 rakaat setengah katanya. Ya, nah itu. Jadi apa yang dibaca? Nah ini bacaannya sujud tilawah. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Nanti dalam hadis yang lain ditambahin tuh. Fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Jadi dalam satu riwayat segitu doang tuh. Sajada wajhi lillazi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihauli wa quwwati. Enggak apa-apa kalau yang baca begitu. Karena memang ada hadis dari Siti Aisyah nih di dalam kitab Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i, begitu bacaan sujud tilawah. Sajada wajhi, telah sujud mukaku, lillazi khalaqahu, kepada zat yang telah menciptakannya, wa saqqa sam'ahu, dan telah membuat pendengarannya, wa basaru, dan penglihatannya, bihauli wa quwwati, dengan dayanya dan kekuatannya. Tuh kita baca begitu. Nah ini ya diceritakan keterangannya di dalam Sunan Abi Daud, Sunan Tirmizi, Sunan Nasa'i dari Siti Aisyah. Qalat Tirmizi, qalat Tarmizi, qalat Turmuzi, boleh. Imam Tirmizi taknya boleh dibaca 3. Turmuzi boleh. Tarmizi boleh, Tirmizi juga boleh. Kata ulama-ulama sama juga yang dimaksud dia juga. Ya, entah kenapa itu, ya bisa begitu. Ya, tapi menurut riwayat ya begitu. Tirmizi, Tarmizi, Turmuzi. Hadisun sahihun, ini hadis sahih. Zadal Hakim, kemudian menambahkan Imam Hakim, fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya, jadi menurut Imam Hakim ada tambahannya lagi. Ya, jadi enggak sampai bihauli wa quwwatih, tapi ada tambahan fatabarakallahu ahsanul khaliqin. Qala, beliau berkata, wa hazi ziyadatu, tambahan ini sahihatun. Sahih ala syarti sahihain. Ya, atas riwayat sahihain. Tuh, jadi fatabarakallahu ahsanul khaliqin riwayatnya sahih. Wa amma qalluhu Allahumma ij'alha li 'indaka zuhran, yang tadi yang pertama tuh. Ada orang waktu sujud syukur atau sujud tilawah bacanya Allahumma ij'alha li 'indaka zuhran. Nah itu bagaimana riwayatnya?
Ya, itu parawahu Tirmizi, maka yang meriwayatkan ya itu adalah Imam Tirmizi marfu'an, hadisnya marfu min riwayat Ibnu Abbasin radhiyallahu anhuma, dia datang dari riwayat sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma bi isnadin hasan, dengan isnadnya hasan. Wa qala al-Hakimu, berkata Imam Hakim, hadisun sahihun, hadisnya itu juga hadis sahih. Nanti baru babu mayakulu fi ra'si minas sujud wa fil julusi bainas sajdataini. Mudah-mudahan apa yang kita baca ada manfaatnya. Amin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakas syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik, malakal hamdu hatta tarda. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala ali sayyidina Muhammad salatan tansyarihu bihas sudur wa tahunu bihal umur wa sallim tasliman katsiran daiman ila yaumil ba'si wan nusyur. Innaka malikun rabbun ghafur. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidina wa limasyayikhina wa limuallimina wa liman lahu haqqun alaina wa liman ahabba wa ahsana ilaina wa lil hadirina wa likaffatil muslimina ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Li khamsatun utfi biha harral waba'il hatimah al mustafa wal murtada wabdahuma wa fatimah. Ya muhaiminu ya salam sallimna wal muslimin bin nabi khairil anam wa bi ummil mu'minin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada informasi ya, mohon nih kalau ada waktu jangan sampai nggak datang. Hari Senin besok pagi subuh yang biasa kita baca kitab yaitu Tausyih, insyaallah Ki Haji Zulfa Mustafa mau hadir. Ya, jadi mohon nih yang hadir sekarang biar bisa hadir pada Senin besok. Ya, jadi Senin besok beliau udah WA saya mau hadir katanya. Mudah-mudahan bisa ngisi materi. Jadi nanti habis subuh kita biasa nanti yang ngisi materinya Ki Zulfa. Nah, seperti itu. Jadi subuh beliau mau hadir. Ya, terima kasih. Mohon buatkan waktunya ya. Jangan pengen datang hari Senin subuh. Ya, mudah-mudahan kita ada waktunya sehingga ya mudah-mudahan ada beberapa hal yang beliau mau sampaikan, materi-materi yang beliau mau sampaikan ke kita semuanya. Sekian, terima kasih.